segera meluncur. Pemirsa, kurang dari 10 detik komplotan spesialis curanmor berhasil membawa kabur sebuah motor di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku pun berhasil terekam kamera pengawas. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang dengan cepat mendekati motor korban yang telah menjadi incarannya di Depok, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi saat korban dan teman lainnya tengah sibuk bersiap-siap untuk pulang. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara merusak kunci kontak motor pelaku dengan kunci letter T. Di sini Om, di depan situ? Iya, itu udah biasa kita parkir di depan sini ya. Dan ya baru kemarin sih kejadiannya itu setengah 11 malam. Biasanya aman-aman aja Om? Biasanya aman-aman aja. Gitu. Dan posisi motor juga sudah dikunci stang. Kejadian ini menunjukkan betapa lihainya para pelaku curanmor dalam melancarkan aksinya. Masyarakat berharap agar pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus curanmor yang marak terjadi di Kota Depok, lantaran dinilai sudah sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Hendak tawuran ratusan anggota geng motor kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Gambir, Jakarta Pusat. 2 orang ditahan usai seorang polisi menggunakan air keras dan senjata tajam. Ratusan remaja yang mengendarai motor kocar-kacir saat polisi membubarkan aksi konvoi di Jalan Zainul Arifin, Gambir, Jakarta Pusat. Remaja yang panik kehilangan keseimbangan hingga terkapar di jalan, tercebur ke selokan hingga menabrak pohon. Polisi mengamankan 37 remaja yang diduga anggota geng motor beserta belasan senjata tajam berukuran besar. Setelah dilakukan pemeriksaan, 35 remaja diperbolehkan pulang, sementara 2 lainnya, AC dan MA, ditahan. Selain sudah berusia dewasa, 2-nya juga sempat menyerang petugas dengan air keras dan mengayunkan senjata tajam. Akibat perbuatannya, 2 pelaku dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria ditangkap massa karena ketahuan mencongkel gerai anjungan tunai mandiri di kawasan Taman Sari, Jakarta Pusat. Dari tangan pelaku disita sejumlah peralatan untuk beraksi. Sejumlah warga berkerumun di sebuah gerai anjungan tunai mandiri di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Seorang pria diamankan lantaran kedapatan mencongkel sebuah anjungan tunai mandiri. Pelaku sempat kabur ke arah Olimo Taman Sari, Jakarta Barat, namun berhasil ditangkap warga. Warga yang geram nyaris menghakimi pelaku. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari tangan pelaku, warga mendapati sebuah obeng dan peralatan lainnya untuk mencongkel ATM. Itu pelaku jadi bengkek, kemarin katakan ojol digebukin. Nah, pikiran saya tuh jambret atau gimana. Pelaku berapa orang bang pelaku bang? Kalau masalah pelaku itu sih yang ketangkap 1 orang. Ya. Dia bawa motor atau bawa mobil atau agak jalan kaki. Jalan kaki ya. Ini pelaku apa bang? Pelaku katanya sih pembobolan ATM. Untuk menghindari amukan massa, pelaku digelandang ke Polsek Taman Sari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini bocah 10 tahun di Nias Selatan yang diduga dianiaya oleh anggota keluarganya sendiri, kita akan terhubung dengan Bapak Polisi AKBP Ferry Mulyana Sunaria, Kapolres Nias Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ferry. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, Pak Ferry, kami turut prihatin kasus bocah yang mengalami kekerasan di wilayah kerja Anda, Pak Ferry. Ini yang pertama-tama kami ingin tanyakan adalah bagaimana kondisi terkini dari bocah yang mengalami kekerasan ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk ADN ini
secara psikis sekarang sudah mulai membaik ya, setelah kami juga melaksanakan profiling terhadap ADN ini. Kemudian langkah-langkah selanjutnya kami memberikan apa istilahnya penghiburan, memberikan motivasi kepada adik ini. Sampai saat ini psikis dari adik ini mulai membaik dan juga dibantu oleh dari PKPA dan juga dari Dinkes kabupaten maupun dari provinsi. Artinya hingga saat ini memang secara fisik korban ini kondisinya cukup sehat begitu ya Pak ya? Tapi kondisinya dari kita lihat secara fisik memang ada sisa dari kekerasan itu ya Pak ya? Ya betul. Untuk kondisi fisiknya memang sudah mulai membaik. Kemudian juga untuk hari ini mungkin akan datang dari Medan ya untuk dokter ahli bedah yang akan juga membantu kami dalam hal penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus yang terjadi. Iya Pak Ferry, ini kronologinya seperti apa ya Pak ya? Hingga akhirnya korban ini ditemukan dan kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian Pak? Baik, yang pertama kami menjelaskan bahwasannya kasus ini terjadi karena upaya daripada tim cyber dari Polres Nias atau Nias Selatan ini untuk melaksanakan patroli cyber ya. Hingga ditemukan adanya postingan dari warga Desa Hidikara, Kecamatan Leluwahu yang langsung menghubungi kami dan langsung saya memerintahkan Kapolsek untuk bersama-sama dengan Koramil dari Leluwahu dan juga Kepala Desa untuk mendatangi dan mencari fakta yang sebenarnya yang terjadi seperti apa. Dan juga untuk juga saya meminta untuk mengevakuasi segera ADN ini untuk kita mendapatkan fakta yang ada yang sedang beredar, jangan sampai menjadi asumsi liar yang beredar itu. Ya, Pak, saat ini korban kan berusia 10 tahun ya Pak ya. Ini kekerasan ini terjadi sejak korban berusia berapa tahun Pak? Kalau itu masih kita dalami Mas, untuk apa adanya dugaan aniaya itu dari kapannya. Namun pada saat sudah kita mengevakuasi juga, kami mendapatkan informasi dan alat bukti yaitu adanya luka di kaki dan maupun tangan korban. Maka dari itu berkesesuaian dengan yang apa yang disampaikan oleh Ade secara perlahan kita menanyakan kepada ADN ini yang dimana keterangannya bersesuaian dengan alat bukti tersebut dan juga kami langsung menetapkan salah satu keluarga menjadi tersangka dan kami langsung melakukan penahanan. Iya, salah satu tersangka adalah tante atau bibi korban, begitu ya Pak ya. Nah ini dari pengakuan dari bibi korban ini kekerasan seperti apa Pak yang sudah dilakukan kepada korban ini dan kenapa kekerasan itu bisa terjadi Pak? Oke, saya akan menjelaskan terkait dengan alasannya ya. Yang pertama karena mungkin adik ini kan suka dia melihat handphone, kemudian dia meminjam handphone tersebut tidak diberikan, kemudian ada diduga gaya seperti itu. Ya, selain tante korban ini Pak, apakah kemungkinan nanti ke depan akan ada tersangka-tersangka lain Pak? Makanya tadi saya sampaikan dasar dari awal kita masih mengumpulkan keterangan terutama ahli bedah ya dan ahli bedah ini kami akan juga akan memeriksa sebagai saksi tambahan untuk menjelaskan bahwasanya yang terjadi bentuk daripada tidak seperti ada anak dia seperti biasanya itu akibat daripada adanya dugaan penganiayaan atau itu mungkin bawaan lahir. Maka dari itu kami juga tidak bisa menjelaskan di sini, kami hanya membutuhkan bukti-bukti untuk bisa kami lanjutkan dari atau peningkatan dari saksi ke menjadi tersangka. Iya, Pak Ferry, kalau kita menghimpun informasi dari tetangga sekitar misalnya kan, nah ini apakah ada keterangan dari tetangga ada perilaku-perilaku kekerasan memang yang kerap kali terjadi dan dilakukan oleh tersangka maupun pihak keluarga yang lain kepada korban ini Pak? Baik, dari saksi-saksi
5 saksi yang kami periksa memang ada yang menyampaikan bahwasannya memang pernah mendengar ada tangisan maupun mungkin ada jeritan dari dalam rumah, tapi kita juga tidak mengetahui dari siapa yang itu, karena di situ kan ada anak juga, ada cucu dari kakek itu juga, ada 1 orang lagi. Jadi tetapi terkait dengan yang pemberitaan yang lain-lain, kami masih belum bisa menyimpulkan karena memang tidak ada bukti yang kuat ke arah itu. Demikian. Iya. Lalu bagaimana dengan keberadaan orang tua korban ini seperti apa nih, Pak? Oke, baik. Ini semenjak dari ADN ini 3 tahun, orang tua daripada ADN ini sudah berpisah. Ya. Ada yang untuk bapaknya sendiri ada ke Aceh. Ya. Informasi. Tapi untuk lokasi maupun tempat maupun yang bisa kita hubungi tidak, kita sekali hilang jejak. Kemudian untuk ibundanya juga ke Medan. Untuk lokasi itu masih belum diketahui, masih kita telusuri. Artinya korban ini ikut dengan keluarga ibu? Betul. Dengan keluarga ayah. Ya. Keluarga ayah. Keluarga ayah berarti Pak ya? Ikut keluarga ayah ya Pak ya? Baik Pak, apakah nanti ini, apakah kemungkinan besar ini Pak akan ada tersangka baru nih kemungkinannya Pak ya? Ya, nanti kemungkinan besar ada, karena memang kami masih menunggu pemeriksaan terhadap saksi ahli dari dokter bedah ini ya. Untuk keterangan sudah ada dari ADN ini, namun kita perkuat lagi dengan bukti lainnya, alat bukti lainnya. Demikian. Ya, baik, terima kasih Bapak Ferry atas informasinya dan kesempatannya bisa bergabung bersama kami di Lapor Polisi, dan sampaikan salam kami kepada korban. Semoga saja segera lekas sembuh begitu Pak. Selamat pagi Bapak. Ya, pemirsa, kini kita beralih ke informasi yang lain. Tidak ingin moral anak-anak di kampungnya terkikis oleh perkembangan zaman, seorang anggota Polsek Pegandon, Kendal, Jawa Tengah tergerak untuk mengajarkan anak-anak mengaji. Setiap pulang bertugas, Aibtu Mariono menuju musola untuk mengajarkan anak-anak membaca Iqra dan Al-Quran. Bertugas di Polsek Pegandon, Kendal, Aibtu Mariono menjalankan tugas sebagai pemangku sementara Kepala Seksi Umum. Di balik kesehariannya sebagai polisi, Aibtu Mariono ternyata sangat peduli dengan pendidikan moral anak-anak di kampungnya. Setiap selesai bertugas sebagai polisi, Aibtu Mariono mengajarkan mengaji anak-anak di musola di kampungnya di Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon. Dengan sabar, Aibtu Mariono membimbing puluhan anak-anak membaca huruf hijaiyah dan Al-Quran. Aibtu Mariono tak hanya mengajar baca Al-Quran sebagai bekal masa depan untuk anak-anak, tapi juga memberikan arahan bimbingan agar selalu disiplin dan melakukan hal-hal positif. Motivasi saya untuk mengajar ngaji kepada anak-anak santri ini, yaitu pertama adalah pengenalan tentang huruf hijaiyah yang pada dasarnya anak-anak harus tahu huruf hijaiyah itu, kemudian bisa membaca bacaan-bacaan dasar dari Al-Quran Karim. Kemudian yang kedua, lebih kepada pembentukan karakter anak untuk sekarang itu, untuk karakter betapa susahnya dengan situasi perkembangan teknologi digitalisasi. Sementara Kapolsek Pegandon AKP Ade Winarno melihat sosok Aibtu Mariono menjadi teladan bagi anggota lainnya di Polsek dalam menjalankan tugas. Saya sangat bangga karena Pak Mariono sebagai Kasum Polsek Pegandon Polres Kendal telah mengabdikan untuk institusi Polri, mengaji untuk anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Pengabdian Aibtu Mariono menjadi inspirasi di mana dia berupaya membangun akhlak generasi muda agar memiliki bekal agama di masa depan. Tugasnya sebagai polisi tak hanya pada tugas formal, tapi juga mencakup nilai sosial dan spiritual. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.
3 orang residivis kasus pencurian dan narkoba di Padang, Sumatera Barat diringkus polisi. Tunggu informasinya sesaat lagi. Mohon atensi, segera meluncur.